Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang hidrosefalus pada bayi. Nah, ini gambar bayi dengan kondisi hidrosefalus. Pengertiannya, hidrosefalus adalah kelainan patologis otak yang mengakibatkan bertambahnya cairan cerebrospinal dengan atau pernah dengan tekanan intrakranial yang meninggi, sehingga terdapat pelebaran ventrikel. Pelebaran ventrikuler ini akibat ketidakseimbangan antara produksi dan absorpsi cairan cerebrospinal. Sebagaimana kita tahu bahwa di lapisan meningen itu, ya, antara lapisan meningen dengan otak, ya, itu ada cairan cerebrospinal yang diproduksi oleh tubuh kita. Yang seharusnya cairan cerebrospinal ini, CSF ini memang tinggi sekali akan protein. Seharusnya dia juga akan direabsorpsi kembali oleh ventrikel yang ada di sekitar kepala kita. Tetapi pada mereka yang mengalami hidrosefalus, hal ini mengalami hambatan sehingga proses absorpsi kembali ke ventrikelnya akan terganggu. Padahal produksi CSF-nya berjalan terus, ya, sehingga akibatnya jumlah CSF di dalam meningen itu bertambah banyak, ya, sehingga akibatnya akan membuat tempurung otak itu bertambah besar. Karena kita tahu pada bayi, ya, masih ada yang namanya kemungkinan celah-celah hemisfer yang memang membuat otak itu akan bertambah besar, ya. Jadi memang sutura-sutura itu belum merapat utuh pada bayi, ya. Kenapa? Karena memang bayi itu kemungkinan pembesaran otak itu masih terus berlanjut. Nah, karenanya ketika CSF-nya bertambah terus pada bayi dengan hidrosefalus, membuat ukuran kepala akan membesar, ya, karena memang suturanya belum merapat. Nah, ini kita lihat hidrosefalus pada bayi, ya. Jadi ukuran kepala makin lama makin besar, bukan karena ukuran otaknya membesar, tapi karena cairan yang bertambah banyak di dalam tengkorak kepalanya, ya. Penyebabnya bisa terjadi karena penyumbatan, ya, aliran cairan cerebrospinal pada salah satu tempat antara pembentukan CSF dalam sistem ventrikel dan tempat absorpsi dalam ruang subarachnoid. Ya, akibat penyumbatan ini maka terjadi dilatasi ruang CSF di dalamnya. Jadi maksudnya tadi harusnya dia direabsorpsi kembali oleh ventrikel, ya, dari sekitar kerangka tengkorak, tetapi ini tidak terjadi karena adanya penyumbatan. Sehingga akibatnya produksi jalan terus tapi tidak bisa direabsorpsi kembali, menyebabkan cairan bertambah banyak. Nah, ini pathway-nya. Produksi CSS-nya atau cairan cerebrospinalnya harusnya sebanding dengan absorpsi, tapi kenyataannya ini tidak, ya. Maka terjadi penumpukan CSF, ya, di ventrikel, dalam ventrikel otak, ya. Jadi hidrosefalus. Nah, maka penata laksanaannya biasanya dilakukan pemasangan pivisan, ya, pivisan. Kemudian bayi yang dipasang pivisan ini harus immobilisasi, ya, tidak boleh bergerak. Nah, ini akan menjadi masalah baru, resiko gangguan integritas kulit. Pada bayi yang hidrosefalus juga terjadi obstruksi aliran pada sandi ventrikel otak, maka akan menyebabkan peningkatan volume cairan cerebrospinal, ya. Maka ini akan menyebabkan tekanan intrakranial pun akan meningkat. Nah, ini hidrosefalus. Kalau kita lihat di sini pada kepala atau bayi yang normal, ya, ini yang normal, ini yang hidrosefalus, ya. Kita perhatikan bahwa harusnya ini terjadi produksi dan kemudian direabsorpsi kembali, sehingga tidak terjadi penumpukan cairan. Tapi kalau pada mereka yang hidrosefalus, kita perhatikan sini penumpukan cairannya bertambah banyak, ya, meningkat. Klasifikasi. Berdasarkan gambaran klinis dikenal hidrosefalus manifest dan hidrosefalus tersembunyi. Kemudian berdasarkan waktu pembentukan dikenal dengan hidrosefalus kongenital dan hidrosefalus acquisita. Berdasarkan proses terbentuknya dikenal dengan hidrosefalus akut dan hidrosefalus kronik.
Berdasarkan sirkulasi CSF-nya dikenal hidrosefalus komunikan dan hidrosefalus non-komunikan. Gejalanya, hidrosefalus adalah produksi cairan otak yang berlebihan atau sumbatan di jalan keluar cairan otak, sehingga ruang di dalam otak atau ventricle tampak membesar. Apabila tekanan terus meningkat, jaringan yang ada dalam otak dapat rusak dan menimbulkan gangguan dalam fungsi otak. Gejala hidrosefalus pada bayi, kepala yang luar biasa bertambah besar, kemudian peningkatan pesat pada ukuran kepalanya, ubun-ubun mengembung atau tegang ya di kepala bagian atas, muntah, mengantuk, lekas marah dan tidak suka makan, bahkan bisa menimbulkan kejang. Gejala hidrosefalus pada balita dan anak-anak, jika ini bertambah besar pada balita, maka bisa terjadi sakit kepala, mual, muntah, demam, ya, kemampuan berjalan dan bicara yang tertunda, abnormal pembesaran kepala, kabur penglihatannya atau ganda penglihatannya, keseimbangan tidak ada, koordinasi yang buruk, cepat marah dan perubahan kepribadian, nafsu makan yang buruk, bisa jadi kejang, mengantuk, kesulitan untuk bangun ataupun tetap terjaga. Kalau hidrosefalus pada orang muda dan dewasa bisa sakit kepala, kesulitan untuk terjaga atau bangun, kehilangan keseimbangan, kehilangan kontrol kandung kemih ya, atau keinginan untuk buang air kecil yang sering, gangguan penglihatan dan penurunan kemampuan berpikir, konsentrasi yang dapat mempengaruhi kinerja. Kalau pada lansia juga bisa jadi terjadi ya, kehilangan kontrol BAK, progresif terlalu cepat kehilangan pemikiran atau pikun ya, amnesia, kesulitan berjalan ya, tidak bisa berjalan dan lebih lambat gerakan normal pada umumnya. Penyebab hidrosefalus pada kasus kongnital banyak belum diketahui. Beberapa kasus kurang dari 2% berhubungan dengan kromosom X. Penyebab paling sering pada kasus acquire yaitu dengan obstruksi akibat tumor, adanya trauma, perdarahan intrakranial dan infeksi. Pemeriksaan diagnostik yang kita lakukan yaitu dengan lingkar kepala ya. Lingkar kepala yang abnormal kita sudah harus curiga adanya hidrosefalus. Kemudian kita cek kembali dengan CT scan, identifikasi tempat obstruksi. Kemudian MRI ya, pembesaran ventrikelnya dan lumbal fungsi. Terapinya pada dasarnya ada 3 prinsip dalam pengobatan hidrosefalus, yaitu mengurangi produksi CSS. Jadi untuk mengurangi tampungan CSS di kepala, maka dia harus dikurangi produksinya. Mempengaruhi hubungan antara tempat produksi CSS dengan tempat absorpsi. Bagaimana agar penyerapan itu bisa lebih baik ya. Pengeluaran liquor CSS ke dalam organ ekstrakranial. Ini yang kita sebut dengan vipisan ya. Jadi cairan CSF-nya karena tidak bisa diabsorpsi lagi oleh ventrikel di kepala, di meningen, di otak, maka dia harus dikeluarkan ya, dimasukkan ke cairan tubuh yang lain. Kenapa tidak dibuang? Karena sebenarnya cairan ini masih dibutuhkan oleh tubuh ya. Sebagaimana tadi kita sudah bahas bahwa CSS ini banyak mengandung protein, sehingga akibatnya memang harus dialihkan ke organ tubuh yang lain. Nah, biasanya ke dalam organ di luar dari otak ya. Nah, ini pemasangan vipisan ya. Kita lihat di sini ada ventricle, ada kateternya, ada CSF, flow-nya dan peritoneal cavity. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di sini sudah ventrikelnya ada penyumbatan ya, maka dia harus dialirkan melalui kateter ya, masuk ke dalam rongga abdomen. Rongga abdomen itulah peritoneal cavity ini yang bisa menyebabkan ditampungnya CSF tadi. Jadi aliran CSF-nya ditampung ke pembuluh ke peritoneal ya, rongga abdomen. Nah, ventricular peritoneal shunt ya, atau VP shunt placement. Jadi VP itu singkatan dari ventriculoperitoneal shunt ya. Shunt itu atau aliran ya. Jadi dari ventriculo menuju ke peritoneal. Jadi ventriculo menuju ke peritoneal. Makanya kita sebut dengan VP shunt atau ventriculoperitoneal ya. Nah, ini akan masuk ya, membesar dan kemudian akhirnya masuk ke dalam abdomen ya.
Nah, ini bayi dengan menggunakan vipisan. Kita perhatikan vipisannya ini. Ya, ini ya. Nah, ini dialirkan, lihat ya, dialirkan sampai ke peritoneum ya. Penanganan hidrosefalus juga dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah penanganan sementara, yang kedua adalah penanganan alternatif ya selain shunting, dan ketiga operasi pemasangan pintas atau shunting. Nah, asuhan keperawatan pengkajiannya pertama data subjektif ya, identitas, keluhan utamanya biasanya kepala membesar, riwayat penyakit sekarang, penyakit dahulu, penyakit keluarga, dan pola pemeliharaan kesehatan. Kemudian aktivitas dan istirahatnya kita perhatikan, kita kaji eliminasinya bagaimana, BAB BAK-nya, neurosensorinya bagaimana ya, kemungkinan dia proses rangsangnya bagaimana, apakah dia bisa berjalan, bisa merasakan sakit, bisa ada refleks dan seterusnya. Bagaimana dia melihat, ada nggak gangguan penglihatan, pendengaran dan seterusnya. Kemudian pencernaannya, adakah masalah dengan pencernaannya, dia adakah diare, ada konstipasi, atau dia mual muntah ya, kemudian muntah darah dan seterusnya, atau ada melena, itu kita kaji. Kemudian kenyamanannya bagaimana, dan kaji gaya hidup monoton atau hiperaktif, ada nggak sebelumnya, dan pola kebiasaan sebelumnya. Data objektifnya keadaan umum, tingkat kesadaran klien kompos mentis dengan GCS-nya 4, 5, 6 biasanya ya. Kemudian keterangannya 4-nya respon membuka mata spontan, 5 respon verbal dan sesuai, 6 respon motorik mengikuti perintah. Dan kaji data-data tanda-tanda vital. Head to toe. Pemeriksaan yang harus kita lakukan adalah dengan pemeriksaan fisik head to toe, dari mulai kepala. Yang harus diperhatikan adalah lingkar kepala, harus kita ukur setiap saat ada penambahan atau tidak ya. Dengan sebelum dilakukan vivisan atau sesudah vivisan, maka perlu harus dilakukan pemeriksaan lingkar kepala yang secara kontinu. Kemudian ubun-ubunnya kita raba, ada nggak menonjol ubun-ubun atas ya, depan ya, atau posteriornya ya, ubun-ubun anterior dan posteriornya ya. Kemudian kepala bagaimana warnanya, berkilau tidak, ada sunset eyes nggak, matanya menyipit ya, terdapat tanda crackpot, alis mata ditarik ke atas, sklera di atas iris ya, sehingga melihatnya ke bawah. Nah, itu tanda-tanda di daerah kepala. Kemudian torak, biasanya bunyi nafas stridor, kesulitan nafas, apnu dan aspirasi. Abdomen, biasanya bising ususnya menurun dan ekstremitas terjadi hiperekstensi, kekakuan dan ekstremitas bawah. Pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang, lingkar kepala, CT scan, identifikasi tempat obstruksi, MRI, dan lumbal fungsi. Maka diagnosa keperawatannya kita membaginya adalah pre dan post op. Pada pre-op bisa muncul masalah kecemasan berhubungan dengan ketakutan akan resiko operasi. Kedua, kurangnya pengetahuan orang tua berhubungan dengan kurang pengalaman dengan tindakan operasi. Ketiga, kurangnya volume cairan berhubungan dengan intake inadequat. Keempat, nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan intake inadequat. Diagnosa pada post operasi yang mungkin muncul adalah yang pertama, ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan pembiusan preoperasi. Resiko tinggi kurangnya volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan preoperasi. Resiko tinggi perubahan orang tua berhubungan dengan cemas. Resiko infeksi berhubungan dengan invasi bakteri dari tindakan pembedahan. Dan nyeri berhubungan dengan trauma jaringan sekunder akibat operasi. Nah, ini diagnosa keperawatannya pada pre-op, kurangnya pengetahuan pada orang tua berhubungan dengan pengalaman dan tindakan operasi. Boleh nanti kalian baca dari mulai tujuan sampai dengan rencana ya, rencana tindakannya seperti apa ya. Pada post-op, resiko tinggi infeksi berhubungan dengan invasi bakteri dan tindakan pembedahan. Intervensi yang kita lakukan diantaranya monitor TTV setiap 2 jam ya. Kalau suhu meningkat berarti ada satu yang mengalami infeksi. Jaga kebersihan sekitar operasi atau luka operasi. Kemudian keadaan yang lembab biasanya merupakan media yang cocok untuk perkembangan dan pertumbuhan kuman. Kemudian lihat tube insisi dari tanda infeksi. Adakah
di vivisannya itu ada tanda-tanda infeksi atau tidak, ya, rubol, dorol, kalor, dan seterusnya. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengetahui deteksi dini adanya infeksi berlanjut. Kemudian gunakan teknik steril dalam pergantian balutan, ya. Tujuannya adalah mengurangi resiko transmisi kuman. Demikian presentasi tentang hidrosefalus, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.